Apa? Halo semuanya teman-teman. Halo. Jadi bagi para sineas, Cineas. jadi kita kalau lu pada dulu pernah nonton kita di The Lazy Cinema ya. Sekarang kita mau ubah lah karena menurut gua The Lazy kurang bagus. Jadi Bawaannya malah syuting. malu syuting. Jadi gua sekarang sama Mama Manuel nih. Ini adalah sineas ya, udah 84 tahun. Enggak. Ini kalau nggak salah ikut nge-build film G30 SPKI. Iya, itu kalau itu ya betul. Itu lu kan. Saya hadir di tanggal 29 ya waktu itu. Iya. Dia hadir ya. Jadi selamat datang di channel kita di Movie ya. Ya. Karena sebenarnya udah ada video pertama, cuman ya gitulah. Ya. Namanya orang kan anak muda sekarang Gen Z ini milenial pada malas-males guys bikin video. Bukan gitu Pak, kan ada kerjaan lain gitu. Jadi kayak Ya, disuruh Mas Ernest ya. Iya. Jangan disebut gitu dong. Kita akan ngebahas film yang namanya adalah Infinity Pool. Iya. Ini film yang gue benci banget Dok, sebetulnya Dok. Kolam renang tidak terbatas. Iya, gue nggak suka Ini mainnya banget. di Singapura ya, Bale? Marina Bay Sands. Itu lebih ke kali daripada ke kolam kalau kayak gitu ya. Tapi ini Infinity Pool ini sebenarnya kalau lu pada mau nonton, lu bisa pakai VPN ya, Bale? Iya. Nontonnya bisa di Netflix tapi di setting ke US. Iya. Jadi kemarin itu gue disuruh dia nonton untuk pertama kalinya film thriller yang gue nggak suka. Karena lagi rame di forum, Wel. Oh gitu. Gue nggak suka banget sih nontonnya kayak nyiksa diri gue sendiri sih. Ya lu kasih tau lah premisnya. Kata lu kan ada struktur. Iya. Jadi premisnya itu adalah ada satu orang penulis yang dia lagi cari ilham ke suatu pulau. Lalu ternyata bareng sama bininya. Lalu ternyata di pulau itu akhirnya dia menemukan kejanggalan-kejanggalan karena dia mencoba untuk eksplor pulau itu lebih dalam lagi. Iya. Gitu. Itu dulu premisnya ya. Karena setelah ini kalau kita bahas ini, kita kasih tau dulu kalau ini adalah spoiler alert. Iya. Jadi buat lu mungkin yang maunya tetap penasaran, jangan nonton video ini dulu, di pause dulu, nonton film itu dulu, baru balik lagi kemari lagi. Berdiskusi di sini. Betul. Lu gimana setelah nonton film itu? Setelah nonton film itu menurut gua ini film akhirnya ngasih sebuah plot yang menurut gua jarang diambil aja, Wel. Iya. Ya sebenarnya alurnya sih mirip-mirip lah sama film-film thriller lah. Iya. Cuman menurut gua basic plotnya tuh menarik aja. Karena kan memang kalau tadi kita udah bilang ini bakal spoiler ya. Karena memang dari filmnya itu adalah ini kan sebuah negara yang bergantung kepada tourism kan. Dan ternyata setiap lo melakukan apapun yang akhirnya menghilangkan nyawa seseorang, itu pasti hukumannya adalah mati. Nah, udah pasti mati. Nah, cuman karena dia bergantung, jadi harusnya ya turis-turis ini jangan sampai kapok. Ya. Jadi makanya ada sebuah penawaran di mana kalau misalnya lu melakukan pembunuhan sengaja atau tidak sengaja, lu ditawarin untuk bisa cloning tapi bayar. Nah, yang dieksekusi adalah cloningan lu atau bukan. Nah, itu nggak ada yang tahu juga sih. Iya. Multi-interpretasi. Karena sampai akhir pun nggak dikasih tahu kalau itu beneran atau enggak sih. Betul. Sebetulnya. Jadi ini kayak bisa jadi asumsi kita tuh adalah, asumsi gua adalah bisa jadi itu cuma ada di kepala si karakter utamanya doang. Nah, itu menurut Manuel karena film kayak gini multi-interpretasi. Betul, kan? betul. Kalau dari gue sendiri sih gue ngelihatnya agak nyata bahwa itu beneran kejadian. Tapi memang yang menurut gue yang paling menarik dari film itu adalah Mia Goth ya. Itu memang menarik ya. Ada salah satu scene yang paling saya suka sekali ya, ketika ada adegan dia bertemu dengan cloningnya, lalu dia berhasil membunuh cloningannya. Setelah itu dia hati tidak tenang, gusar. Setelah itu ditenangkan menggunakan ini menggunakan bola ajaib. Ajaib. Dioles dulu lagi. Dioles ya. Tapi emang ini adalah film 17 tahun ke atas ya, Wel? Iya. Gue sih nggak ngeliat ratingnya sih. Lu liat ratingnya ya? Yang nggak gue lihat, cuman kan maksud gue emang moral aja. Oh iya maksud sih, gua. dari moral sih sama kelihatan Karena sih. kan anak-anak kita di sini SMP aja udah gengbeng ya, maksud gue. Kalau nonton film gini takutnya emang kan hasratnya jadi makin naik. Bener. Tapi emang ini film menurut gua cukup underrated sebenarnya karena nggak ada di mana-mana. Lu susah nemuin kecuali memang lu ngedownload secara bajakan yang memang tidak gua sarankan. Iya. Atau kedua adalah pakai VPN yang berbayar, terus nonton Netflix US. Memang ini Mia Goth ini emang terkenal sama actingnya yang gila-gila kayak gitu model-modelan. Iya, Kalau lu pernah nonton sebelum itu ada X. Lu klik aja nama dia di Google juga keluar film-film yang kayak gini. Filmografinya aneh-aneh semua. Iya, aneh-aneh semua. Jadi X itu kan ada tuh plotnya soal dia jadi bintang bokep. Nah yang kali ini nggak kayak bintang bokep, cuman ya gilanya sama. Walaupun gua agak terganggu sama dia yang nggak ada alis sih. Iya benar, dia masuknya nggak ada alis. Jadi kadang-kadang gua liat matanya di mana gitu. Pas itu agak ini nggak? Apa? Agak kedut-kedut memang sih. ada. Mata saya kedut-kedut pada saat itu. ya. Tapi sebetulnya kalau misalnya kita bilang film ini tuh bintangnya tuh nggak ada yang bintangnya besar banget. Nggak ada. Mia Goth doang sebenarnya yang paling mungkin. Ya gue doang tahu lah. si petugas polisinya itu main di Avenger. Iya. Ada satu yang main di Avenger. Tadinya tuh gue pikir
si pemeran utama itu main di Hotel Mumbai. Ternyata nggak mirip doang. Yang cowok. Tapi begitu opening scene, lu udah bisa nebak kalau ini emang film itu genrenya tuh apa gitu. Gue yakin bahwa genrenya absurd. Dari mulai ada pengenalan soal upacaranya mereka. Terus kan ini kan negaranya negara apa ya, bisa dibilang bikinan lah ya. Iya. Bukan negara asli ya. Iya. Dan dari shot-shotnya juga. Biasa tuh kalau film-film aneh, headroomnya tuh kecil banget. Betul. Ya, headroom kalau nggak room yang buat dia ngadep kemananya tuh sempit. Nah, dia tuh emang begitu. Gitu. Tapi gue suka dari detail-detail kecil yang menurut gue tuh bikin kita berinterpretasi. Contoh kayak dia tuh lagi ngerental mobil, dia keluar dari hotelnya, mobilnya udah out frame, tapi kamera masih ditahan di situ. Pintu gerbang hotel ditutup. Itu nandain kayak akan ada sesuatu yang membuat itu susah pulang menurut gue. Jadi kayak emang itu gerakan-gerakan kameranya, bisnis actingnya yang kecil dan besar itu udah nandain kalau ini memang film yang bagus. Emang beda ya sinias kalau. Jangan. Lu yang ngedirect CTS 2 ya? Enggak dong, enggak semua Cina sama dong. Tidak semua Cina ngedirect. Ya. Tapi emang ini sevulgar itu, dan menurut gua kalau Manuel ngeliat dari shot-shotnya, kalau gua kan lebih lihat kepada erotik-erotiknya ya. Karakternya tuh unik-unik menurut gua. Karena lu nggak bisa baca si Miyagi tuh sebenarnya mau ngapain. Iya. Paling unpredictable. Betul. Dan karakter-karakter lainnya yang kelihatannya waras tiba-tiba jadi makin gila. Iya, betul. Terutama adalah saat karakter utamanya itu lagi kencing ya, Bale. Iya, betul. Itu pecah banget menurut gua. Iya, itu lebih mengagetkan sih ya. Ngagetin, karena tiba-tiba bunyi kecipiak. Gue juga gak ngerti apa yang ada di kepala direkturnya sebetulnya. Iya benar. Karena sebenarnya itu hampir nggak ada tandanya. Maksud gue nggak ada tujuannya gitu. Iya. Adegan itu sebenarnya dihilangkan atau nggak dihilangkan menurut gue sama aja, nggak ngubah apa-apa. Direkturnya juga lumayan absurd kayaknya ya. Karena gue klik namanya juga lumayan absurd juga film-filmnya. Nggak ada film yang mainstream, kayaknya emang filmnya film-film yang festival begitu lah kayaknya ya. Tapi secara gambar sih udah oke banget sih. Udah oke banget lah. Cakep banget ya. Dia juga kasih lihat ini kalau lu perhatiin ya. Setiap ada flare, warnanya ungu, lu lihat dah. Ada garis-garis kayak misalkan lampunya warna putih, pasti pinggirnya ungu. Itu nandain kayak emang ada sesuatu yang salah sama shot ini gitu. Oh itu tadi kayak gitu kalau. Iya. Itu jadi kayak nandain kayak ini ada yang salah sama ini. Karena kan normalnya tuh kalau misalkan lampu tuh pinggirnya nggak mungkin ungu. Ini yang dibikin ungu. Jadi menurut gue ini kayak dia tuh kayak menandakan kayak ini tuh kayaknya antara halusinasi dia atau nggak emang ini tuh sebenarnya hal yang salah gitu. Pantes Mas Andi Lawrence belajar apa? Enggak dong. Halo, ini kan cuma interpretasi gue doang. Iya benar. Ya tapi kalau dari karakter lu paling suka karakter Yang di Lawrence follow IG kita bego. Iya benar. Follow itu. Jangan dong. Ya kan makanya kan kenal bercanda doang, Mas. Dia juga follow IG gue, ntar jadi kayak ini juga. Kan lu seneng jadinya. Iya juga sih. Lu ngajarin lampu lu nanti. Kalau karakter lu paling suka karakter siapa, Bang? Karakter paling suka karakter si Miyagot sih. Ya udah nggak ada obat ya. Kayaknya itu actingnya film juga nggak bagus. rame ya. Actingnya bagus banget sih. Iya, kayaknya dia tuh film nggak akan rame kalau nggak ada dia kayaknya. Iya, betul. Karena caranya dia berekspresi jadi orang gilanya, teriaknya, terus pas di ending dia santai-santai aja tuh gila kan menurut lu? Iya. Kayak orang normal gitu. Iya. Nah, menurut lo di endingnya akhirnya kan si karakter utamanya berhenti di resort, dia nggak jadi pulang. Harusnya dia pulang. Karena resort akan tutup ya sepanjang musim hujan. Karena kan udah musim hujan. Musim hujan jadi ditutup. Jadi kalau lo tahu model-model kayak gitu resort-resort yang ada di film The Shining ya, pas musim dingin salju itu resortnya ditutup. Nah ini ditutupnya karena musim hujan. Nah menurut lo kenapa Doi stay di situ? Kalau interpretasi lo? Nggak tahu gue sih nggak. Jadi kalau gue menganggap bahwa dia tuh menunjukkan stay itu di sana karena jadi ya selama ini emang cuma bayangan di kepala dia doang. Karena efek narkoba yang dia konsumsi itu menurut gue. Nah kalau dari gue sih gue ngelihatnya dia tuh miskin kan, Wel. Dia kan miskin. Iya. Terus pas di bus tuh dia ngelihat bahwa semuanya kan ada percakapan tuh. Abis ini mau kemana? Iya, mau ngapain? Semuanya ada aktivitas masing-masing. Iya. Terus dia merasa bahwa kayak cuma gue yang nggak ada nih. Iya. Terus kalau lo tau kan sebenarnya karakter yang jadi istrinya kan udah ngeremehin dia dari awal kan. Iya. Dia ini kawin sama orang kaya. Iya. Itu juga lumayan apa ya, bagus banget kayak penanda bahwa dia tuh nggak punya power di awal-awal kasih lihat ya. Iya. Ya, cuman dengan dialog, lu penulis, iya. Udah berapa lama nggak nulis? 6 tahun. Oh selama ini lu berarti hidup dari mana? Oh dia nikahin orang kaya. Iya. Nah dan gua tuh orang kaya gitu. Betul. Wah,
Dan gilanya ternyata bukunya juga nggak pernah dibaca sama Miyagot. Iya. Karena Miyagot bilang pertama adalah Bukunya jelek. bukunya jelek, orang gagal gitu. Emang sebenarnya ini mah karakter-karakter yang lainnya dan Miyagot grupnya itu emang cuma pengen ngerjain dia ya. Iya. Karena merasa bahwa ini orang tuh nggak punya power sama sekali, kayaknya enak kalau jadi bahan-bahanan. Iya. Itu kan versi lu, tapi menurut gua ini kan ini ada di kepala dia semua Iya, sebetulnya. betul. Nah itu interpretasinya mungkin bisa bermacam-macam. Mungkin lu nanti yang pada udah nonton, mungkin bisa beli filmnya nanti kita burnin nih ke DVD. Kalau pada mau ceban aja lah. Dia benerin. Ya kita burn nih nanti ya. Mereka tahu dari mana si James itu menulis. Si James itu menulis. Oh, itu juga menarik, Well. Oh iya. Mereka Gimana tahu karakter-karakter yang memang menyiksa si James ini tahu bahwa James itu adalah penulis? Oh iya. Iya, makanya itu yang menurut gua kejanggalannya. Kayak yang pertama kejanggalannya itu adalah kalau misalnya dia nggak nabrak orang sampai mati, berarti ya dia nggak akan ngalamin ini dong. Tapi sebenarnya kan si Miyagot udah sempat ada yang ngomong ya bahwa sebenarnya emang gue pengen ngakalin lu nih, ngebego-begoin lu. Cuman kebetulan lu nabrak orang sendiri. Kan ada percakapan itu ya. Jadi sebenarnya mungkin udah ditarget dari awal mungkin. Iya, tapi dengan statement bahwa dari mana nih Miyagot tahu dia nulis buku. Iya, dan bukunya gagal. Bukunya gagal gitu loh. Ya, menurut gue itu interpretasi di kepala dia juga. Oh, gue kayaknya buku jelek deh. Makanya orang nggak ini nggak ini. Dia bawa bukunya. Oh, dia bawa bukunya. Dia di atas mobil itu. Iya, mah film ini aku nggak demen makanya film ginian. Bagus tapi menurut gue. Bagus, tapi bikin bertanya-tanya setelah itu jadi kayak Karena ini open ending tipe film. open ending, makanya gue selalu bilang film ginian nggak usah nonton sampai habis. Lu tahu premis utamanya aja udah beres udah sebetulnya. Lu soalnya lebih suka film-film kayak ini ya. Mainstream Inang gua. ya, Inang. Oh, iya Inang. Inang bagus Inang. Inang bagus ya. Review mau review. Hah? Mau review gak? Boleh nanti kita review. Boleh. Final verdict lu, Well. Apanya? Final verdict lo terkait film ini. Kesimpulan ya? Iya. Kesimpulan gue film ini bagus banget tapi gue nggak mau nonton lagi. Ya kenapa lu nggak mau nonton lagi, kan bagus. Tapi gue nggak suka. Bagus tapi gue Lo harus nonton sama pacar lo menurut gua. Oh lebih dia, nggak bisa dia. Bisa Jadi soalnya liat muka lo juga udah kesel. Iya, iya juga sih, betul juga. Emang lu apa? Kalau bagi gua nih film favorit gua. Aduh. Di bulan Februari ini kalau ditanya film favorit gua apa, gua akan jawab Infinity Pool. Karena tiap malam tuh kerjaan gua nonton film, dan ini salah satu film yang menurut gua bisa selesai terus otak gua stres sendiri gitu nontonnya. Nah itu berarti filmnya berhasil buat gua. Lu berpikir sendiri jadinya ya? Iya. Buat gua skornya tuh 8,5. Oh kalau skor gue 7 masih dapat lah, 7 masih oke lah. Parah juga laga lu ya. Masih oke lah 7. Tapi kalau film-film ko Ernest, Nggak usah bawa itu. Nggak usah bawa itu. ya udah, itu kayaknya video ini bakal jadi review pertama kita, Wel ya. Ya, Menjadi review pertama kita. Jadi kalau misalnya lu pada mau ngasih saran dan masukan, karena ini tone-nya beda banget sebenarnya sama cara kita di Lazy Cinema pada saat itu nge-review. Ini lebih santai aja. Lebih light lah, lebih light. Karena kita ngobrol-ngobrol aja di sini soal filmnya. Jadi kalau lu punya masukan silahkan tulis kolom komentar di bawah. Kalau mau follow Instagram kita ada di _review ya. iya. Apa Underscore review. underscore ya? Underscore review. Instagram pribadi gue di @Rivaldo Santosa. Dia ada di Manuel Merson ya. Dia biasanya ada Udah. di film-film. Sampai stop itu situ aja. Stopnya sampai Lu situ katanya aja. lagi ngegarap sih. Enggak, gak usah disebut. Anjir. Lagi ngedit katanya. Gak harus disebut dong, Oh, iya. Ya udah sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like dan subscribe dan dadah guys.